Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 50. Kalau kakak masih menyukai Louis, seharusnya kakak tidak menghindarinya. Tambah Juan lagi. Pemuda itu bahkan langsung mematikan panggilan dari Jelin sebelum gadis itu menjawab. Jelin memandangi layar ponselnya yang menghitam. Gadis itu tampak memikirkan apa yang dikatakan oleh adik dan juga kakaknya. Keduanya berpendapat sama tentang keputusannya untuk pergi jauh dari Louis. Apakah ini keputusan yang tepat? Entahlah, Jelin sendiri tidak tahu apa yang menjadi jawabannya. Gadis itu tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi masalah dengan Louis. Jujur, gadis itu juga sangat ingin bertemu dengan pemuda itu. Ia begitu merindukan pemuda yang sejak kecil telah menjadi cinta pertamanya. Ada apa? Tanya Soah saat melihat Jelin belum juga tidur, padahal waktu telah menunjukkan lewat dari tengah malam. Jelin menoleh menatap gadis yang kini tengah duduk di sisi ranjangnya tersebut. Mereka memang baru saja mengenal, tapi menurut Jelin, gadis yang kini ada di hadapannya tersebut adalah gadis yang baik. Sifat mereka juga tidak jauh berbeda, keduanya sama cerewet dan tidak bisa diam. Mungkin yang membedakan adalah Soah lebih biasa mengekspresikan diri. Sikapnya yang selalu ceplas-ceplos dan apa adanya tanpa memikirkan akibat dari ucapan dan perbuatannya. Sedangkan Jelin lebih memikirkan perasaan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Itu terbukti dengan gadis itu lebih memilih menyakiti dirinya, memaksa untuk melupakan Louis padahal ia tak mampu melakukannya. Jelin terlalu mementingkan perasaan orang lain dan gadis itu rela berkorban untuk orang-orang yang disayanginya. Tidak ada, jawab Jelin, berbohong. Gadis itu merasa tidak perlu bercerita pada Soah karena mereka juga baru saling kenal. Benarkah? Tanya Soah menyelidiki. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh adik kembar Aiden itu. Jelin mengangguk menjawab pertanyaan Soah, kemudian gadis itu masuk ke dalam kamar dan mengempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Jelin mencoba untuk memejamkan matanya, berusaha untuk tidak memikirkan Louis. Melupakan apa yang seharusnya ia lupakan. Itulah yang ada di dalam pikiran gadis berusia 20 tahun tersebut. Di New York City, Bella kembali menjenguk Louis di dalam kamarnya. Gadis itu membawa berbagai macam makanan yang biasanya menjadi kesukaan pemuda itu. Ia ingin menunjukkan bentuk perhatiannya kepada lelaki yang dicintainya itu. "Selamat pagi, Louis," sapa Bella ramah begitu tiba di kamar pemuda yang sedang termenung itu. "Pagi, Bella," Louis menjawab dengan sopan dan juga tersenyum manis melihat kedatangan gadis itu. "Ini aku bawakan makanan kesukaanmu," ucap Bella menyerahkan paper bag kepada pemuda yang tengah duduk bersandar di kepala ranjangnya. "Terima kasih," jawab Louis menerima pemberian dari gadis yang usianya 2 tahun di bawah usia dirinya. "Apa kau mau makan sekarang?" tanya Bella menawarkan untuk menyiapkan makanan yang ia bawa untuk Louis. Pemuda itu menjawab dengan gelengan kepalanya. Ia memang belum merasa lapar karena ada hal yang lebih penting yang ingin ia tanyakan kepada gadis yang kini duduk di sisi ranjangnya tersebut. "Bella," panggil Louis ragu-ragu. Pemuda itu tidak yakin akan menanyakan tentang gadis yang foto-fotonya memenuhi galeri ponsel milik laki-laki itu. "Ada apa?" tanya Bella kepada pemuda yang tengah menatap ke arah dirinya. Louis tampak ragu-ragu untuk bertanya kepada Bella. Pemuda itu mengetahui perasaan Bella kepada dirinya. Jadi agak canggung rasanya jika ia menanyakan tentang gadis lain kepada Bella. "Ada apa?" Bella kembali bertanya kepada Louis tak menjawab pertanyaannya. Louis tampak berpikir sebentar, namun pemuda itu terlalu penasaran tentang siapa gadis yang selama ini selalu hadir dalam mimpinya. Gadis yang wajahnya mengisi penuh memori di ponselnya. Louis pun meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas, kemudian menunjukkan foto-foto Jelin kepada Bella. "Apa kau mengenal gadis ini?" tanya Louis pada akhirnya. Ia memutuskan untuk bertanya tentang hal yang selama ini selalu mengganggunya. Bella tercengang saat Louis menanyakan tentang Jelin. Gadis itu tidak tahu jika Louis telah kehilangan ingatannya tentang Jelin. Jadi Bella sedikit bingung ketika Louis mengajukan pertanyaannya. "Maksudmu?" tanya Bella tak yakin dengan pertanyaan yang diajukan oleh pemuda yang tampak tengah menggeser-geser layar ponselnya. "Iya, apakah kau mengenal gadis yang ada di dalam foto ini?"
Louis kembali mengulangi pertanyaannya. Bella menunduk. Gadis itu menautkan jari jemarinya. Ia gugup apakah harus jujur kepada Louis tentang siapa gadis yang ada di dalam foto tersebut. Aku tidak mengenalnya, jawab Bella. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk berbohong kepada Louis kalau ia tidak tahu apa yang terjadi pada pemuda itu. Tapi jika mendengar dari pertanyaan yang Louis ajukan, sepertinya pemuda itu telah melupakan Jeline. Itu artinya Bella memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan hati Louis yang selama ini selalu diisi oleh satu nama, yaitu Jeline Jakesa Pratama. Benarkah? Tanya Louis dengan wajah sedih karena tidak dapat mengetahui identitas gadis itu melalui Bella. Bella mengangguk. Akan tetapi gadis itu tidak berani menatap wajah Louis. Ia merasa tidak tenang karena telah membohongi pemuda yang dicintainya itu. Maaf, aku tidak dapat berlama-lama. Bella pamit, tidak ingin terus berada di sana dan semakin merasa bersalah pada Louis. Kau mau kemana? Tanya Louis heran karena Bella baru saja tiba. Pemuda itu bahkan belum memakan apa yang dibawakan gadis itu untuknya. Ada kegiatan di sekolah, jawab Bella berbohong. Kemudian segera bergegas meninggalkan Louis dengan sebelumnya mengecup pipi pemuda itu. Louis terkejut. Ia tidak menyangka gadis itu akan mencium pipinya. Ia merasa sangat tidak nyaman, tetapi pemuda itu juga tidak dapat menghindar karena kejadian itu berlangsung begitu cepat. Dan kini Bella telah pergi dari rumah sakit meninggalkan Louis seorang diri, kembali memikirkan tentang gadis yang selalu ada di dalam mimpinya. Di Oxford City, hari ini hari kedua Jeline berada di negara asal pesepak bola David Beckham tersebut. Gadis itu telah memulai jadwal kuliahnya bersama dengan Soah. Hari ini mereka berdua berada di dalam satu kelas yang sama. Awalnya Jeline merasa tidak nyaman karena di dalam kelas tersebut hanya Soah yang ia kenal. Mereka di sana seolah memandangnya dengan tatapan asing. Namun betapa terkejutnya Jeline ketika ia melihat sosok pemuda yang sangat ia kenal juga berada di dalam kelas yang sama. Hatinya seketika menjadi riang tatkala pemuda itu berjalan untuk menghampirinya. Fabian, panggil Jeline kepada pemuda yang menghampirinya dengan senyuman lebar di wajah tampannya. Hai, Senorita, sapa Fabian meraih punggung tangan gadis itu dan menciumnya. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tanya Jeline antusias. Karena pemuda yang selama ini menjadi sahabat baiknya di Harvard University. Aku mengikutimu, jawab Fabian jujur. Pemuda itu menghempaskan tubuhnya duduk di kursi sebelah Jeline yang masih kosong. Jeline tertawa renyah seolah tak ada beban dalam hatinya, membuat Soah yang berada di samping gadis itu sedikit kebingungan karena dari semalam Jeline tampak murung dan bersedih. Oh ya, perkenalkan ini Soah, teman satu kamarku, ucap Jeline memperkenalkan gadis manis yang duduk di sampingnya. Fabian mengulurkan tangannya menyambut perkenalan itu. Begitu pula dengan Soah yang segera membungkukkan badannya di hadapan pemuda berkebangsaan Spanyol tersebut. Mereka pun tidak melanjutkan perbincangan karena mata kuliah akan segera dimulai. Fabian duduk di samping Jeline, terkadang melirik gadis itu dari sudut matanya. Ia tidak mengerti mengapa Jeline tiba-tiba memutuskan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa. Padahal selama ini gadis itu selalu menolak dengan keras. Di asrama pria, Aiden merasa di dalam kamar karena hari ini pemuda itu hanya memiliki satu mata kuliah pada sore hari nanti. Aiden menekan nomor di dalam ponselnya, menghubungi Juan si adik bungsunya. Bagaimana keadaan Louis? Tanya Aiden membuat Juan berdecak kesal. Bagaimana pemuda itu tidak kesal? Kedua kakaknya menghubungi pemuda itu hanya untuk menanyakan keadaan Louis. Mengapa bukan keadaan dirinya yang notaben adalah adik kandung mereka? Ih, semua orang menanyakan Louis, gerutu Juan malas. Pemuda itu tidak bersemangat karena kedua kakaknya tidak ada yang terlebih dahulu menanyakan tentang keadaannya. Aiden tertawa terbahak-bahak mendengar adik bungsunya menggerutu karena kesal. Yang aku khawatirkan adalah Jeline, bukan Louis, ucap Aiden. Memang pemuda itu mengkhawatirkan adik perempuannya yang saat ini tengah menghindari Louis. Aku dengar sudah lebih baik, tapi entahlah, aku belum sempat menjenguknya, saut Juan yang memang belum bertemu dengan Louis sejak pemuda itu mengalami musibah. Bisakah kau melihat keadaannya? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Jeline dan Louis, pinta Aiden kepada adik bungsunya tersebut. Juan terdiam sebentar.
kemudian mengiyakan apa yang diperintahkan oleh sang kakak. Pemuda itu juga ingin tahu apa yang menyebabkan sang kakak Jelin memilih untuk pergi ke Oxford untuk menghindari pemuda yang berusia 20 tahun itu. Di rumah sakit, Louis kembali memandangi wajah gadis yang tersimpan di galeri ponselnya. Ia masih penasaran dengan identitas gadis yang sepertinya tidak asing untuknya. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Eva, sang bunda yang hari ini datang untuk menggantikan Danny. "Baik, Mah," jawab Louis, masih tidak mengalihkan pandangannya dari foto Jelin. "Siapa itu?" tanya Eva melirik ke arah ponsel anak lelakinya itu. "Jelin, sudah lama gadis itu tidak datang," ucap Eva ketika melihat foto yang tengah dipandangi oleh Louis. "Jelin," gumam Louis dalam hatinya. Pemuda itu tidak bertanya kepada Eva karena takut membuat sang ibu curiga jika ia menanyakan tentang gadis yang pastinya sangat ia kenal, walaupun kini ia sama sekali tidak mengingatnya. Mungkin Jelin sedang sibuk sehingga ia tidak bisa datang," tambah Eva sembari mengupas buah untuk diberikan kepada sang putra. Louis menerima suapan dari ibunya, mendengarkan celotehan sang ibu tentang gadis yang telah membuatnya penasaran. Ia sengaja tidak berkomentar karena tidak ingin salah bicara yang akhirnya akan membuat Eva curiga. "Kau tahu, Jelin terus menungguimu selama kau tidak sadar berada di dalam ruangan operasi. Bahkan ia dan ayahnya adalah orang yang pertama kali datang ketika kau mengalami musibah ini," tutur Eva mengingat saat Jelin dengan setia menunggu dan berdoa untuk kesembuhan Louis. Louis terkejut mendengar penuturan ibunya. Pemuda itu tidak menyangka bahwa gadis yang bernama Jelin ternyata begitu perhatian terhadapnya, dan sepertinya Eva sangat mengenal gadis itu. "Jelin anak yang baik. Mama akan bahagia jika kalian dapat bersama," harap Eva berkeinginan agar Louis dapat menjalin hubungan dengan gadis cantik itu. Tapi Eva tidak meneruskan kalimatnya. Wanita itu cukup tahu diri karena Jelin berasal dari keluarga kaya raya. Tentu tidak akan sebanding dengan Louis putranya yang hanya anak dari seorang penjual susu. Derajat mereka terlalu jauh berbeda. "Tapi apa, Mah?" tanya Louis penasaran dengan apa yang akan diucapkan oleh sang bunda. Eva menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau Louis berpikir terlalu jauh. Apalagi saat ini putranya tersebut baru saja mengalami musibah yang hampir merenggut nyawanya. Jadi ia tidak ingin Louis berpikir terlalu keras. Louis sungguh penasaran. Tampaknya Eva sang bunda tidak ingin lagi melanjutkan ceritanya. Wanita itu mencoba mengalihkan percakapan mereka dan tak lagi menyebutkan nama Jelin membuat Louis tidak lagi bersemangat menanggapi apa yang dikatakan oleh ibunya tersebut. "Aku lelah, Mah," ucap Louis saat sang bunda mulai pembicaraan tentang Bella. Entah mengapa pemuda itu tidak ingin mendengar apapun selain tentang Jelin yang hingga kini masih belum dapat ia ingat. Eva menghela napas. Sejujurnya, wanita itu masih ingin bicara banyak kepada Louis. Ia juga ingin menyampaikan keinginan orang tua Bella yang ingin mengundang mereka semua untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih mereka kepada Louis yang telah berhasil menyelamatkan putrinya. Namun sepertinya Louis tak ingin mendengar apapun. Pemuda itu mengatakan ingin segera beristirahat. Akhirnya dengan terpaksa dan tak rela, Eva pun pamit pergi meninggalkan kamar rawat Louis agar putranya tersebut dapat beristirahat. Akan tetapi sebenarnya Louis tidak merasa lelah. Ia hanya ingin menghindari pembicaraan dengan ibunya. Apalagi saat sang ibu terus-terusan memuji Bella, seolah-olah wanita itu ingin menjodohkan dengan dirinya dengan gadis yang baru saja lulus SMA tersebut. Begitu sepeninggalan Eva, Louis kembali meraih ponselnya yang sejak tadi ia letakkan di atas nakas. Pemuda itu mencari nama Jelin di dalam ponselnya. Louis bimbang haruskah ia menghubungi gadis itu atau melupakannya karena hingga saat ini ia bahkan tidak ingat sedikit pun tentang Jelin. Begitu sepeninggalan Eva, Louis kembali meraih ponselnya yang sejak tadi ia letakkan di atas nakas. Pemuda itu mencari nama Jelin di dalam ponselnya. Louis bimbang haruskah ia menghubungi gadis itu atau melupakannya karena hingga saat ini ia bahkan tidak ingat sedikit pun tentang Jelin. Pemuda itu baru saja akan menekan nomor Jelin ketika terdengar kembali ketukan di pintu kamar tempat pemuda itu dirawat. "Hai, boleh aku masuk?" tanya Bella mengintip dari celah pintu yang ia buka sedikit.
Ingin rasanya Louis menolak, tetapi ia tidak sampai hati mengecewakan hati seorang gadis. Akhirnya, dengan enggan, Louis menganggukkan kepalanya menyetujui keinginan Bella. Bella tersenyum, kemudian melangkah perlahan mendekati ranjang tempat Louis duduk sambil bersandar. Gadis itu tak lupa membawakan makan siang untuk Louis yang sengaja ia siapkan khusus untuk pemuda itu. "Apa kau mau makan siang sekarang?" tanya Bella merapikan barang-barang yang dibawanya. Louis menggeleng, ia memang tidak lapar. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayang-bayang Jeline yang sungguh amat menyiksanya. "Bagaimana dengan makan malam kemarin? Apa kau menyukainya?" Bella bertanya karena ia tidak melihat bekas makanan yang ia bawakan untuk Louis sebelumnya. Pemuda itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaannya Bella? Karena makanan yang gadis itu bawa semalam ia berikan kepada perawat yang bertugas saat memeriksa dirinya. "Oh, aku menyukainya. Terima kasih," jawab Louis berbohong, karena tidak mau gadis yang di hadapannya kecewa. "Syukurlah," ucap Bella dengan senyum lebar yang mengembang di wajahnya. Gadis itu bahagia karena ternyata Louis menyukai makanan yang sengaja ia buat khusus untuk pemuda yang disukainya tersebut. "Baiklah, aku akan letakkan ini di sini. Jadi, jika kau sudah lapar, kau dapat memakannya," ucap Bella meletakkan makanan yang dibawanya ke atas nakas di samping tempat tidur milik Louis. "Terima kasih," jawab Louis singkat. Tak ada yang ingin ia perbincangkan dengan gadis yang memang sudah sejak lama menyukainya. Bella kembali tersenyum manis kepada Louis. Untuk saat ini gadis itu bersyukur dengan keadaan Louis yang sekarang. Karena dengan seperti ini pemuda itu lebih ramah. Dan juga ia bisa terus dekat dengan Louis tanpa adanya gangguan dari Jeline. Karena sepertinya pemuda itu tidak mengingat tentang gadis cantik yang kaya raya tersebut. Louis kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kemudian pria itu memejamkan matanya. Ia bermaksud mengusir Bella secara halus karena tidak ingin menyinggung perasaan gadis itu. Melihat mata Louis terpejam membuat Bella sadar bahwa pemuda itu tidak ingin diganggu untuk saat ini. Walau ia masih ingin berada di dekat Louis, gadis itu tidak ingin mengganggu istirahat sang pemuda yang masih dalam tahap penyembuhan tersebut. "Sebaiknya kau istirahat, aku akan pulang sekarang." Bella pamit, kemudian Louis yang dijawab dengan anggukan. Kepala pemuda itu bahkan tanpa membuka matanya yang masih setia terpejam. Saat Bella meninggalkan kamar Louis, di pintu gadis itu berpapasan dengan seorang perawat yang membawa tempat bekal makanan yang semalam ia tinggalkan untuk Louis. Bella pun menghentikan langkahnya, kemudian gadis itu menempelkan telinganya untuk mendengar apa yang Louis dan perawat itu perbincangkan. Karena ia penasaran bagaimana tempat bekal tersebut bisa berada di tangan perawat yang tidak ia kenal. "Terima kasih Tuan, makanannya sangat enak dan anakku sangat menyukainya." Samar-samar Bella mendengar sang perawat mengucapkan terima kasih kepada Louis. Seketika wajahnya memerah menahan amarah. Rupanya Louis telah berbohong kepadanya. Gadis itu mengepalkan tangannya erat. Di Oxford University. "Kapan kau tiba?" tanya Jeline kepada Fabian setelah mereka keluar dari kelas dan berjalan menuju kantin untuk mengisi perut yang telah kelaparan. "Tadi pagi," jawab Fabian merenggangkan tubuhnya, karena pria itu masih merasa lelah akibat perjalanan di pesawat yang memakan waktu cukup lama. "Apa?" tanya Jeline berseru sedikit kencang. Ia tidak percaya bahwa pemuda itu baru saja mendarat dan langsung masuk kelas untuk mengikuti pelajaran hari ini. Fabian menutup telinga dengan kedua tangannya. Seruan Jeline cukup membuat pekak telinga pemuda itu. Namun inilah yang ia suka dari gadis cantik berambut panjang tersebut. Jeline yang periang, banyak bicara dengan gayanya yang khas selalu membuat Fabian merindukan gadis itu. Bahkan Jeline sanggup membuat pria itu melintasi benua demi mengejar gadis pujaan hatinya tersebut. Fabian tidak tahu bagaimana perasaan Jeline terhadapnya dan ia juga tidak ingin tahu tentang hal itu. Bagi Fabian, bisa berada di dekat dengan gadis yang menjadi cinta pertamanya itu sudah merupakan keberuntungan bagi dirinya. Jeline memang ramah kepada semua orang, tapi tidak sembarang orang, apalagi pria yang bisa dekat dengan gadis itu. Dan Fabian adalah salah satu orang yang beruntung. Pemuda itu bisa dekat dengan Jeline karena kedua orang tua mereka juga saling mengenal. "Seperti biasa, suaramu selalu membahana,"
ujar Pabian mengetuk kening gadis yang kini menghadang jalannya tersebut. Aduh, keluh Jelin mengusap keningnya yang baru saja mendapat hadiah dari Pabian. Gadis itu pun mengerucutkan bibirnya, kemudian melangkah lebih dulu ke arah kantin meninggalkan Pabian dan Soah di belakang. Keduanya saling berpandangan, lalu kompak mengangkat bahu dan bergegas menyusul Jelin yang telah lebih dulu ke arah kantin. Soah sendiri hanya bisa tertawa kecil melihat kelakuan kedua sahabat barunya tersebut. Ia bahagia di negara yang asing baginya. Soah dapat memperoleh teman sekemar seperti Jelin yang selain cantik, gadis itu juga pintar dan ramah. Dan kini bertambah lagi teman barunya, Pabian, pria asal Spanyol yang menurut Soah sangat-sangat menyenangkan. Pemuda itu selalu bersikap hangat kepada siapa saja. Berbeda dengan Aiden, kakak kembar Jelin, si cowok kulkas yang mendapat julukan Pangeran Kutub oleh kebanyakan mahasiswa Oxford karena sikapnya yang memang dingin terhadap wanita. Mereka bertiga pun memasuki kantin yang telah ramai. Dari kejauhan, Aiden memanggil Jelin dan teman-temannya untuk ikut bergabung di meja yang sama dengan pemuda itu. Aiden sedikit heran ketika melihat Pabian yang baru kali ini dilihatnya. Pandangan pemuda itu tampak menyelidiki dengan siapa adik perempuannya itu bergaul dan bersahabat. Aiden tidak ingin Jelin bergaul dengan sembarang pria. Apalagi setahu pemuda itu, hati Jelin masih menjadi milik Louis hingga sekarang. Kakak sudah lama? Tanya Jelin menghempaskan tubuhnya duduk di kursi di hadapan Aiden dan bersebelahan dengan Hongju yang tengah menikmati makan siangnya. Aiden mengangguk, lalu berkata, "Siapa dia?" Tanya Aiden kepada Jelin begitu Pabian ikut duduk di samping adiknya tersebut. "Oh ya, kenalkan ini Pabian. Dia temanku dari Harvard," jawab Jelin memperkenalkan pemuda itu kepada kakak kembarnya Aiden. "Pabian," ucap pemuda itu mengulurkan tangannya kepada Aiden yang disambut dengan dingin oleh putra sulung keluarga Pratama itu. "Kau ikut program pertukaran mahasiswa juga?" tanya Aiden menyelidiki. Pemuda itu ingin tahu apa alasan Pabian jauh-jauh datang dari Amerika ke Inggris. "Tidak," jawab Pabian menggelengkan kepalanya. "Aku sengaja datang ke sini untuk mengejar Jelin," tambah Pabian berkata dengan sejujurnya. Pemuda itu tidak menutupi maksud hatinya, walau jawaban Pabian hampir saja membuat Hongju yang tengah mengunyah makanannya tersedak. Bersambung.